Beberapa hari lalu beredar sebuah video seorang siswa SMA di Medan, Sumatera Utara bernama Sonya Depari. Ia mengaku anak Irjen Arman Depari, Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional atau BNN, saat ditertibkan polisi lalu lintas karena berkonvoi usai ujian nasional. Video tersebut langsung mengubah hidup Sonya. Selain menjadi pemberitaan, video tersebut juga menjadi bulan-bulanan para netizen. Sonya kini mengalami trauma. Psikologi Sonya juga dikabarkan terguncang akibat bulian terhadap dirinya. Tidak hanya itu, ayah kandung Sonya, Makmur Depari, meninggal dunia tak lama Sonya menjadi bahan buli. Kabar kematian Makmur disebabkan karena terlalu syok melihat komentar-komentar pedas tentang anaknya di media sosial. Kasus serupa juga pernah menimpa mahasiswa S2 di Yogyakarta. Florence Siombing mendadak terkenal di dunia jejaring sosial, terutama pet dan Twitter. Ia menuai kritik para netizen karena menghina kota Yogyakarta. Bullying di media sosial saat ini memang tidak terbendung, terlebih pengguna sosial media saat ini cukup banyak. Lalu bagaimana sebaiknya agar perilaku bullying di medsos tidak terus berlangsung? Pendidikan apa yang perlu ditanamkan di keluarga agar bullying tidak banyak dilakukan dan tidak menelan korban? Ya, ini menjadi satu hal yang bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Ya. Salah satunya adalah jika kamu tidak ingin dihakimi oleh masyarakat atau ada sebuah sanksi sosial, maka kamu harus menjaga sikap kamu gitu. Betul. Ya. Karena sekarang mungkin yang namanya meja hijau bukan sebuah pengadilan terakhir atau penghakiman terakhir begitu ya. Betul. Ada yang namanya media sosial. Kita perkenalkan dulu narasumber kita yang sudah hadir. Sudah ada Pak Numan Lutfi, pengamat media sosial. Selamat siang. Mas Nukman kayaknya ya. Dan juga ada Ibu cantik di sebelah saya. Terima kasih ya. Aku nggak disebut ganteng tadi. Saya tapi Cantik ganteng cuma punya presenter aja. Lebih cantik, lebih ganteng ada narsumnya deh ya. Ibu Rati Ibrahim, terima kasih sudah hadir bersama kita. Halo. Kita mulai perbincangan kita. Oke, Mas Lukman, mana yang akhirnya kita harus ambil pelajaran, artinya dari si objeknya, artinya dari si kasus Sonya ini, atau dari pengguna media sosial yang akhirnya harus belajar dari kasus ini? Nomor satu Sonya dulu ini. Sonya dulu. Sonya itu sebenarnya kejadiannya offline, ya kan? Cuman ada yang rekam ya, kemudian ya kebetulan yang rekam wartawan kayaknya, ya kan? Kemudian dia nyebarin kemana-mana, bahkan menjadi berita. Ya. Jadi begini, perilaku kita itu sekarang nggak akan bisa lepas dari dunia digital, meskipun terjadinya offline, ya, meskipun itu jauh dari sosial media. Karena apa? Karena begitu dekatnya tangan kita dengan ponsel. Ya, siapapun yang mendapatkan sebuah peristiwa, jika dia pengguna internet dan dia pengguna media sosial, akan punya keinginan otomatis untuk share. Apalagi dia hal lain nyebelin. Yang nyebelin itu termasuk yang ngaku-ngaku anak jenderal itu. Jadi perilaku nyebelin itu sekarang dampaknya nyebar ke sosial media. Meskipun orang itu juga nggak punya akun di sosial media. Jadi sekarang serba gini, dunia serba digital. Kamu eksis di sosial media, mesti hati-hati di sosial media. Kamu nggak eksis di sosial media, lo mesti juga hati-hati, karena meskipun kamu nggak di sosial media, kamu bisa nyebarkan sosial media. Contohnya bukan hanya si siapa tadi? Si Sonya. Termasuk yang cewek ABG rokok yang anak SMA di Bandung itu. Dia nggak tahu menahu dia. Tahu foto videonya dia yang rokok berbangga-bangga itu nyebar kemana-mana. Padahal itu video itu dia share ke teman-temannya, cuma menunjukkan bahwa dia sekarang berani loh. Dia bisa ngerokok. Bisa ngerokok, berani ngerokok. Tapi tahu-tahu muncul di mana-mana dan dia dibully banyak orang. Gitu. Jadi offline kita juga mesti ini. Terutama offline di mana ada orang yang ngerekam kita. Oke, online atau offline harus behave, intinya gitu ya Mas Lukman ya. Karena kita walaupun kita tidak secara aktif merekam aksi kita, namun kemudian ada orang lain merekam dan juga mengunggahnya. Makanya di kalau media itu sosial. kita harus lihat zaman dulu lah, zamannya Ariel segala macam. Itu kan pribadi. Ya betul. Tapi dia digital bentuknya, ya kan? Ada di laptopnya dia, bobol. Digital. Jadi gini, digital itu akhirnya membuka begitu banyak peluang yang semula private menjadi public. Oke, saya ke Mbak Rati. Mbak Rati, tapi artinya kalau Dan Mbak Ratinya deg-degan.
Ups. Ini pertanyaan biasa kok. Tapi gini, berarti artinya bahwa apakah masyarakat kita yang memang belum siap untuk menghadapi yang namanya teknologi digital ini, kemudian mereka bisa bertindak sesuka hati, karena kan memang dari dulu kita kalau marah ya marah aja, kalau pengen berkomentar aja. Kita tidak tahu ternyata sudah ada media seperti media sosial ini yang menghukum kita secara langsung. Kalau bicara tentang masyarakat, kita sebetulnya fenomena yang tadi dijelaskan oleh Mas Nukman itu adalah fenomena yang terjadi global. Jadi dimanapun juga kejadiannya juga demikian. Bayangin ya, ngumpet udah nyelempet gitu, di mana tiba-tiba bisa bocor dan menjadi isu publik, bahkan isu global. Ini tadi saya deg-degan, saya lagi mikirin digital data-data gue pada kemana ya? Lagi dicari. Klien konfidensial bisa bubar kemana-mana. Nah, ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, memang sebetulnya dengan adanya teknologi digital dan bagaimana kita hidup di masyarakat digital sekarang, apapun juga yang kita lakukan itu harus sangat kita sadari karena punya impact yang nggak main-main. Iya. Tapi sayangnya masyarakat kita sekarang belum begitu menyadarinya, atau justru karena media sosial kadang-kadang mereka juga bisa speak up seenaknya begitu, Mbak Rati? Kalau saya ngelihatnya begini ya, kalau dulu orang mau cerita itu kan hanya kepada orang tertentu. Kemudian bikin buku harian. Sekarang dengan media sosial, ruang lingkup untuk bisa bercerita itu menjadi terbuka sangat luas. Dan aksesnya sangat mudah. Sangat mudah untuk diakses siapapun juga. Dan aplikasinya juga macam-macam, bikin kita jadi semangat nih untuk curhat di situ. Hanya saja yang harus diingat sungguh, manusia itu kan pada dasarnya makhluk sosial. Kita tuh suka sekali men-sharingkan apapun ide kita kepada dunia. Jadi kalau bisa sharing, kemudian mendapatkan ini respons dan responsnya ternyata menyenangkan, itu kan bisa bisa adiktif sifatnya ya, karena dapat perhatian. Bahkan kemudian bisa memanipulasi profilnya dia yang kalau di kehidupan nyata dia biasa-biasa aja, di media sosial kan bisa menjadi profil yang ideal versinya dia. Kemudian mendapatkan feedback yang rewarding tadi, itu akan membuat dia semakin attach kepada kebutuhannya untuk sharing di media sosial. Berarti kalau bicara soal seberapa parah dampak bullying online terhadap seseorang betul atau tidak tergantung dari orangnya. Artinya gini, kalau saya termasuk orang yang sangat cuek, kalau saya dibully di online ya udahlah gitu ya, nggak bakalan memberikan ini ngomong cuek padahal dalam hati dia nangisnya dalam. Berarti kamu nggak dibully sebenarnya. Berarti nggak dibully ya? Nggak dibully. Nah sebetulnya seberapa parah dampak dari bully di media online ini gitu loh. Kalau kita ngomongin bully yang fisik ya, kita tuh tahu persis tuh musuh kita siapa ya. Jadi kalau perlu kita nanti ngeles, melipir, menghindar atau berhadapan, kita tahu persis jumlahnya berapa. Tapi begitu online di sosial media, musuh kita itu sedunia. Dan kita bahkan nggak tahu itu siapa sih. Dan kita juga bisa gini loh, bingung ya. Dari yang nggak ada menjadi ada. Itu dapatnya dari mana? Itu efek penghancurannya bisa sangat-sangat signifikan. Penghancuran kepada yang dibully. Walaupun orangnya cuek ya. Secuek-cueknya orang seberapa sih Tetap daya kepikiran. tahannya? Karena pada dasarnya orang tuh kan butuh ya diterima, the need to be accepted itu menjadi kebutuhan yang sangat basic. And being appreciated. Nah, kalau dibully kan udah nggak diterima, dikecilin, diteken-teken, dipojokin, dihina, diintimidasi, itu kan segala macam. Tapi ini kita dunianya. harus paham dulu bully itu apa. Nanti orang protes dikira membuli. Orang marah dikira membuli. Jadi nih, bully itu sebenarnya nanti tolong dikoreksi ya. Kalau kita itu menghajar habis-habisan, orang yang kuat menghajar habis-habisan orang yang lemah. Posisinya harus nggak selevel. Tapi kalau yang kita hajar itu orang yang berkuasa, itu bukan bully. Kalau hajar itu orang yang memang kuat, ini nggak bully. Nggak bully. Sparring partner. Itu artinya kita mengecam. Ya mengecam bully itu, makanya efeknya bully selalu negatif. Apa? Di Amerika udah banyak yang bunuh diri gara-gara bully itu. Ya, mempengaruhi psikologi seseorang gitu ya, Mas Lukman ya. Ya foto seseorang pernah diperkosa,
Ya tiba-tiba nyebar, jadi dia dikatain pelacur. Padahal dia diperkosa. Itu bunuh diri di Amerika itu terjadi. Dan kayak gitu, itu namanya bully. Orang sudah nggak berdaya, dia hajar terus-menerus. Itu bully. Nah, ini kan ngomong di Amerika, nggak usah jauh-jauh di Amerika. Di ruang konseling saya berapa banyak remaja yang datang ke tempat saya dan bilang betapa dia putus asa, ya, pengen bunuh, baru kepengen, ya. Tapi dia kan datang, karena datang kan bisa ditolong. Kalau yang enggak kan kita nggak tahu. Akhirnya mereka lebih memilih untuk bunuh diri. Oke, kita akan membahas lebih jauh lagi terkait topik menarik ini di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Line Talk.